bagaimana Nikita Mirzani itu mendidik, menjaga anaknya. Loli minta olahraga panahan, Nikita langsung sediakan ikut panahan sampai menang juara Loli. Belajar Al-Quran di pesantren, itu Nikita mengarahkan ibunya. Sampai betapa beruntungnya, mamahnya punya uang, mau mengakomodir semua kebutuhan pendidikan anaknya sampai ke UK. Kita aja baru minta sampai Singapura atau sampai di Aussie aja mungkin masih berat orang tua, ya kan? Tapi Niki dengan support luar biasanya, ya, keterbatasan dia yang cuma sendirian, dia sanggup akomodir. Yang kalian bilang jadi orang tua harus begini-begini, lu kasih apa buat anak lu? Hah? Gue tanya sama lu semua. Seorang Nikita Mirzani membuat anaknya kelihatan keren, kece, pakaian cucok, meong, diantar naik mobil, dingin, enak. Dalam agama dia dikasih pendidikan pesantren. Dalam hal mau sport dia dikasih olahraga panahan. Pengen keluar negeri jago bahasa Inggrisnya sampai ke negara yang dipilih yang termahal sama Nikita. Kalian yang bilang bukan ibu yang baik jangan ban gue. Ya, jangan lu sampai ban gue. Lu kasih apa buat anak lu? Dan kalau yang ngomong itu bocil, lu siapa? Udah pernah punya anak kau? Yang ngomong bocil, lu siapa? Udah pernah punya anak kau? Hah? Jelek-jeleknya dijemput. Udah sampai kabur ke rumahnya orang di UK. Sampai di Jakarta. Berkonspirasi dengan geng baru. Geng gak jelas. Datang ke rumah. Datangnya bareng-bareng sama orang dari luar. Siapa yang gak takut? Siapa yang berani buka pintu? Di situ dibawa. Bersama dengan orang yang gak jelas. Jelas Niki gak akan buka pintu. Karena apa? Sangat beresiko tinggi. Bisa jadi drama. Ada si cowok itu atau apa bahaya sekali. Betul, mending tutup pintu. Baru jemput. Setelah anaknya sendiri di apartemen. Itu udah bener yang Niki lakukan. Ya, udah bener. Karena harus berhati-hati. Ada genggong di sampingnya. Ada genggong ini yang ngeri ini. Jadi kalau misalnya kalian bilang Niki nggak baik, lu bisa kasih apa buat anak lu? Ya. Ini Loli si istimewa. Dia pintar sekali Loli ini. Istimewa dia. Tapi sangat mudah terpengaruh siapapun di sampingnya. Itu yang aku lihat. Jadi dia nggak menilai gua sudah disekolahin sama ibu gua dengan uang miliaran itu sesuatu yang sangat-sangat spesial loh aku dapat seperti ini. Betapa banyak jutaan anak yang pengen sekolah tuh sampai bener-bener di tempat yang bagus ya. Tapi orang tuanya nggak sanggup. Nggak bisa. Ada yang sanggup nggak boleh. Jangan, di sini aja. Ini Niki kalau dibilang mengekang, boleh anaknya kok asal kamu study ya. Mama provide ya, mama kerja. Ada banyak orang tua, boro-boro ngasih anak. Boro-boro. Cuma ngebacot doang orang tuanya. Nyiapin apa buat anak kagak, malah main cewek. Ibunya malah nongkrong di pinggir jalan. Niki cari duit. Disiapin baju anak, supir, mobil, semua. Rumah adem, gede, nyaman. Lo pikir gue disuruh milih? Ya mending milih punya ibu mapan. Ngapain? Banyak kok kejadian kok. Ibu dikepruk sama anaknya minta HP, ngotot, ngambil, nyolong. Ibunya marah, langsung dihabisin. Berapa banyak? Ibu, bapak motor, minta motor, anaknya sampai marah-marah, kesel, nggak dikasih duit. Ibu pelit.
Ibu nggak perhatiin aku. Tolong deh. Udah dapat ibu yang bisa provide semua masih kurang aja. Gak mikir ibunya juga nggak punya pasangan. Ya betul, ada yang minta motor, betul. Jadi kalau yang anak-anak bocil-bocil ini yang typing buzzer-buzzer ini ya, jangan lu banding-bandingin ya. Kalau gua sama jadi loli, gue pilih mak gue. Gue pilih Nikita Mirzani. Gila, mak gue kece, keren, bisa provide semua kok. Tinggal gue aja jadi anak yang bener. Pacaran pasti dikasih. Asal gue diploma, gue lulus, kasih bangga mak gue. Mah, dari UK nih mah. Aku cum laude. Nggak usah cum laude lah. Aku lulus mah lumayan mah 20 besar misal. Abis itu mau pacaran kayak lo mau apa kayak bodoh amat. Ya kan ini mah gue balikin duit mama ya. Misalnya atau nggak usah deh, mamanya juga nggak bakal minta balikin. Kan ada tuh orang tua. Kamu saya saya biayai sekolah, bisa balikin nggak? Ada yang minta balikin uangnya. Kamu bisa lulus nggak? Bisa apa misalnya? Iya nanti saya balikin. Ada tuh orang tua yang begitu juga. Gue rasa Niki nggak minta balikin duitnya kok. Cuma ini bener-bener orang-orang yang berada di sampingnya juga ya, yang harusnya anak-anak kita itu yang di bawah umur tidak involve di drama keributan orang tua kita dengan orang lain gitu. Jadi kita bisa punya batasan. Saya anak, yang penting ibu saya provide untuk saya. Saya lakukan apa yang harus saya lakukan, yaitu sekolah yang benar, jadi contoh buat adik-adik saya. Sampai saya bisa membuktikan bahwa saya ini orang cerdas, anak cerdas, dimodalin miliaran buat sekolah, saya sanggup. Itu aja harusnya sebagai anak. Masih bocil, mikirin yang lain. Mikirin yang ina inu. Kecuali nyokapnya pelit. Tuh duitnya segambreng. Punya banyak uang setumpuk. Tapi kita dibuat gembel. Sekolah gak boleh. Dikasih sekolahan di universitas-universitas yang abal-abal. Baru kesel. Siapa nih si Andra? Kenapa dia si Andra ini? Lu bener nonton aja lah, jangan typing. Siapa sih si Andra? Bangke siapa Andra? Typing lagi coba, typing lagi. Oh buzzer dia. Sebentar gue blokir dulu. Kerja ini buat si musuhnya Niki pasti. Musuhnya Niki tuh kurang ajar itu ya. Loli dari kecil bajunya bagus, mukanya sehat, kulitnya cantik. Udah dikasih macem-macem, masa masih kurang sih? Yang ngebelain pasti yang sama ibunya juga durian. Yang ngebelain sikap anak di bawah umur terhadap ibunya itu pasti orang-orang yang durian juga sama ibunya. Andur. Gue bisa pastikan yang kurang ajar sama ibunya. Semoga ya orang-orang yang begitu sama ibunya, semoga orang-orang yang sama ibunya mangkak ya, yang tidak menghargai ibunya, orang-orang dewasa itu, apalagi udah sampai menjadi misal ternyata bener ya, mengatur, menjadi sutradara, men-setting semua ini. Bismillah dapat azab. Azab buat kau. Karena ibu itu bertuah. Ibu itu bertuah. Orang yang dalam hal kasusnya Niki ngebelain sikap yang seperti itu udah pasti orang-orang yang dur-dur juga sama ibunya. Orang-orang yang
mentalnya, jiwanya sakit. Orang normal punya jiwa baik ya, betul-betul baik ya. Mau ibunya kayak apapun juga, tetap kita posisikan diri kita sebagai anak. Pasti. Dan kita tahu diri apa yang ibu kita lakukan buat kita. Mungkin dia nggak banyak perhatian, tapi kan kita bisa lihat dia sendiri. Dia single parents. Kalau sudah dilengkapi semua, syukuri, alhamdulillah. Sayangi ibu kita. Udah melengkapi semua, sampai kerja banting tulang. Tugas kita apa? Meringankan beban ibu kita. Dengan cara apa? Sekolah yang benar. Dia sudah kasih modal buat kita belajar. Belajar yang benar. Pacaran tuh nanti dulu. Boleh pacaran, boleh. Tapi tidak buat kita menjadi bermusuhan sama ibu kita. Gitu. Tidak buat kita bermusuhan sama ibu kita. Gitu, say. Boleh kita pacaran, suka-sukaan, namanya juga masih remaja kan. Tapi tetap nomor satu, kita buktiin, mah, aku nih mah, udah sekolah nih. Mama kan udah cari uang. Mama capek. Aku buktiin ya mah, aku bisa lulus mah dari UK. Itu. Nyesel tahu pacaran-pacaran gak jelas membuat konsentrasi belajar kita terpecah. Apalagi kalau dapet cowok yang drama. Dapet cowok drama dan dia modus. Udah lihai. Modus udah lihai. Itu bahaya banget. Belajar udah gak bisa. Terkier-kier. Apalagi udah sampai melakukan yang dilarang ya, yang belum waktunya ya. Itu membuat sistem pikiran dan badan kita juga berubah, hormonnya berubah. Ya. Belum lagi energi yang dipaksakan. Energi dipaksakan apa? Ya kumpul nggak nikah. Kumpul nggak nikah tuh energi dipaksakan. Itu membuat konsentrasi kita, terus mental kita juga menjadi drop. Karena apa? Udah masuk energi dari orang lain yang bukan muhrimnya kita juga, belum nikah, belum apa. Ibarat kata badan belum siap melakukan, mental tidak siap juga karena masih kecil. Sangat merugikan waktu kita untuk sekolah, untuk belajar. Dimana saat kita masih muda, dapat kesempatan untuk sekolah itu, konsentrasi ini nggak boleh pecah. Gara-gara pacaran-pacaran yang gak jelas, konsentrasi kita pecah. Tanggung jawab kita sama orang tua yang membayar sekolah untuk kita, yang bekerja mati-matian pagi siang malam, hangus, musnah. Kenapa? Karena ngejar laki. Camkan itu. Camkan itu ya, anak-anak ya, yang masih bocil-bocil. Dan kalau orang-orang dewasa justru mendukung ya karena punya masalah pribadi dengan ibunya, celaka. Justru mendukung anak untuk menjadi lebih melawan, malah tidak mengarahkan untuk kamu sekolah dulu dong. Kamu kan udah dibayarin mama kamu. Itu mahal loh, mama kamu harus kerja ekstra loh untuk bayarin sekolah kamu. Berapa banyak anak pengen sekolah sampai ke Inggris? Berapa banyak anak-anak yang pengen dapat kesempatan kayak kamu tapi orang tuanya nggak sanggup? Kamu sudah dapat kesempatan, semua diakomodir. Kenapa kamu malah punya konsentrasi terpecah? Nggak ada bagus-bagusnya, nak. Followers Mamski yang masih muda, cewek-cewek, hempaskan dulu laki-laki yang banyak bacot. Yang cuma minta rayu-rayu kalian, menggoda merayu, bilang kalian badan bagus lah, cakep lah, kece lah, bikin pengen lah, whatever. Itu semuanya BS itu, BS. Ya, BS. Semua itu cuma modus.
Apalagi udah minta-minta. Dan ingat ya, selama kamu masih berada di atapnya orang tua dan dibiayai sekolahmu sama ibumu, nomor satu yang kau harus patuhi itu ibumu. Orang yang membayar, yang mengakomodir, yang mensupport hidupmu. Jangan justru uangnya itu kamu pakai buat bayarin cowok. Cowok-cowok nggak jelas, cowok-cowok modus. Ya, itu namanya mokondo Kak Emma. Betul. Betul banget Jijai. Menjijaikan loh, bener-bener. Buset. Ada yang udah ngasih tahu Mamski. Memang ternyata hobinya merayu-rayu yang di bawah umur. Karena kan anak di bawah umur kan labil ya, Say. Gue inget lah zaman gue masih belasan tahun, tapi gue nggak bisa dirayu gue nggak bisa dirayu. Gue keras gue waktu masih belasan tahun nggak bisa dirayu gue. Ada cowok datang gitu ya, zaman itu ya SMP gitu, bisa gue kemplang beneran, nggak mau gue. Gue sekolah pinter, SD, SMP, SMA, sampai kuliah gue bayar sendiri. Nah ini kuliah gue bayar sendiri, kenapa? Karena bokap gue waktu itu kan gue negeri terus, karena gue nemnya, tahu kan nem kan, nilai akhir itu, ujian akhir itu kan selalu bagus, jadi gue masuknya negeri. Nah bokap kan anaknya 4, jadi lumayan lah gue bikin bokap gue hemat ya, karena gue masuk negeri terus, pintar gue. Terus begitu SMA gue terpecah nih konsentrasinya, tapi bukan sama laki ya, sorry ya, sama dance, karena gue suka suka ngedance, jadi gue masuk cheerleaders dari SMA 34 Pondok Labu. Di situ gue belajar agak-agak keteteran tuh, Say. Ditambah gue tuh di SMA 2 tahunnya di Calgary di Kanada, pelajarannya beda sama di Indonesia. Jadi waktu masuk lagi ke SMA 3, kan gue lulus SMP 86, nem gue masuk untuk SMA 34 Pondok Labu. Nah 2 tahun itu udah dapat bangku di Pondok Labu, tapi papa ditugaskan ke Calgary, Kanada. Jadi gue masuk lagi Lord Beaverbrook High School di Kanada. 2 tahun di sana, pulang kelas 3 keteteran gue. Ditambah gue ngedance lagi kan. Nah, jadi gue kuliahnya itu nggak dapat negeri, padahal udah daftar tuh. Waktu itu gue daftar negerinya, gue pengen ambil humas, hubungan masyarakat ya, kalau dulu kan jurusannya di UI. Pokoknya yang di ininya gue, rayonnya gue, nggak masuk lah, boro-boro. Akhirnya bokap gue marah dong. Gue bilang gue mau swastanya minta Trisakti. SMA lulus 93. Bokap gue marah-marah, Bo. Berapa itu mahal gini-gini, bokap gue tuh nih. Makanya gue ngomongin Loli lu tuh beruntung banget sayang. Gue kesel kan, teman-teman gue pada masuk Trisakti, gue nggak boleh nih, bokap gue. Akhirnya karena gue kesel sempat berantem tuh sama papa. Iya berapa itu kan mahal banget, kamu gimana? Nanti kamu bisa lulus nggak gitu? Nah waktu diomongin bisa lulus apa enggak, gue tersinggung. Akhirnya udah Pak, nggak usah mikirin kuliah itu, Fani. Gue kan panggilannya Fani. Itu Fani nanti cari sendiri. Akhirnya gue bayar sendiri, tau nggak? Gue masuk ke IISIP, Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan komunikasi. Tahun 93. Terus tahun 94 gue pengen banget punya duit, gue ikut None Jakarta. Alhamdulillah menang. Dan dari situ pemasukan gue mulai banyak. Dan masuklah gue ke entertain. Jadi sambil gue kuliah, sambil kerja, bener-bener mandiri gitu. Karena ya bokap gue dari yang gak mau bayarin masuk ke Trisakti, tersinggung gue. Akhirnya malah keterusan cari duit sendiri. Itulah gue. Nah makanya buat si Loli ini sudah didapatkan, punya ibu ya yang mau gitu loh. Apa aja diusahain sama dia gitu. Bokap gue aja dulu, gue pengen ke Trisakti aja gak dikasih sama bokap gue. Hai anak ISIP, hey